Halo semua, sambil nunggu Mori gabung ya, kita akan ngomongin kenapa mendaki gunung, tapi buat apa mendaki gunung kalau harus turun lagi. Masih ada 5 menit persiapan. Halo semua, keluarga rimba, candu ketinggian. Ya, ini Pak, bikin benar nggak Pak? Kita langsung dari motor itu. Hah? Tuh, ini nggak pakai. Berapa? Dika, Adolf, wah Bang Adolf. Oh iya, macam motor ya. Sambil nunggu Mori. Kita POI live dari Bike Clinic biar suasananya seru. Salam kompeten. Halo Om Asep. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Bang Mei, kita masih nunggu. Halo Laili, Median, Karya Suhendi. Halo Mori, itu dia Mori itu. Malam, belum keluar gambarnya, Om. Masih loading kayaknya, santai. Iya, agak-agak hujan gede, Cek. Di sini baru berhenti. Di sini baru aja berhenti nih. Baru berhenti lo ya? Baru berhenti di sini. Hujan gede nih, hujan gede. Gantian kayaknya ke sana. Ember nih. Nge-lag punya video lu aman. Video gua nge-lag. Iya. Apa-apa, santai kok. Ya, Karate... suara yang penting aman ya? Iya, aman. Suara aman. Kalau suara aman ya. Siap. Miss Laili. Lagi di mana lo? Bengkel Dodot. Widih, Bos Dodot. Nah, Om Dodot nih. Ori. Yo, Mas Ori. Dot. Oh. Bos Dodot. Prokes. Mantap. Belum Loading gambarnya. Iya, nge-lag gua. Hujan gede. Yang penting suara dah. Iya. Masih santai, masih nunggu, masih ada beberapa menit lagi. Iyalah, santai aja. Santai kita. Nah, ini tuh. Sehat-sehat kan, Cek? Alhamdulillah sehat. Teman-teman Jatim aman, sehat? Aman, sehat, alhamdulillah. Semua pada sehat di Jatim juga. Mudah-mudahan teman-teman Jakarta juga begitu, ya. Wisnu Reza, halo.
kopinya udah ada, cuman sini kopinya kopi berwarna coklat. Tinggal dikit oke Ya, lah. sedap kopi susu. Halo semua Kopi susu. buat yang join di live Instagram APGI DKI dengan APGI Jatim. Selamat Mbak Ori, datang. selamat datang. Wah, bener-bener cek video gua nge-lag banget ini. Gak apa-apa lah. Yang penting ntar kalau emang gimana sambung lagi. Ya nggak, yang penting suara sih, yang penting suara. Iya, yang penting suara. Kalau buka ini ya aman ya. Ya. Apa suara gua aman? Suara aman. Om Ori agak nge-lag, tapi suara kedengeran nggak? Coba teman-teman yang ikut nonton boleh info suara Om Ori kedengeran nggak? Seharusnya sih kedengeran ya. Assalamualaikum. Makasih infonya. Halo teman dari Sulsel. Makasih infonya, jelas. Oke. Yuk kita mulai, Mori. Nggak apa-apa. Tuh keluar. Suara lancar nggak ya? Lancar. Hah? Lancar, aman. Mana keluar? Ada suara. Keluar kah ini? Ada keluar gambarnya. Ada. Di tempat gua masih nge-lag. Tempat gua udah ada keluar. Udah ada, gambar gua? udah ada, aman. Oh, aman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kebetulan banget besok kita APGI Murakernas dan jadi satu tambahan program buat kami, buat teman-teman. Dan ini jadi salah satu media belajar yang tadi siang sebelumnya itu kami dari teman-teman instruktur APGI ada refreshment materi tentang instruktur, dan ini jadi salah satu media belajar kami. Om Ori juga tergabung di instruktur APGI. Jadi kami tolong kasih feedback kami nanti kalau ada yang mau disampaikan langsung silahkan. Oke, kita akan ngomongin ini nih, buat apa mendaki gunung kalau akhirnya nanti bakal turun lagi. Ya, silakan Om Ori, kita gimana dulu? Enaknya duluan. Oke, gua nyapa dulu deh teman-teman yang udah nyempetin waktunya ya. Ece. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara gua clear. Mohon maaf kalau videonya agak nge-lag karena jaringan nih, cuaca di Probolinggo lagi hujan. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Ansori. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Jawa Timur. Nah, malam ini berkesempatan untuk ngobrol bareng dengan Docai untuk beberapa hal yang temanya adalah ngapain naik gunung kalau mesti turun lagi, gitu kan? Capek-capek naik gunung turun lagi, gitu ya. Terus ada juga kan puncak katanya bonus kan gitu. Nah, sebagian orang bilang juga ngapain kalau puncak bonus, ngapain jauh-jauh naik gunung kalau puncak cuman bonus, ya justru puncak tujuan utama. Nah, itu kita akan bahas bareng ya, kita obrolin bareng gitu loh. Dalam sebuah perspektif yang ya mudah-mudahan memberikan sebuah gambaran lain buat teman-teman sebagai seorang pendaki gunung, juga sebagai seorang pemandu gunung. Gitu. Ya, Cek ya. Sementara dengan tema yang kita angkat ini bakal seharusnya bisa jadi reminder buat kami, buat saya, buat teman-teman juga. Kenapa sih harus naik gunung tapi kok ngapain naik gunung tapi padahal harus turun lagi gitu loh. Sebenarnya
sementara kita masing-masing, saya dan Omori berprofesi sebagai guide gunung, asosiasi pemandu gunung gitu loh. Gitu. Ya. Betul. Kalau gua sih dengan tema ini ya gue bisa berkomentar misalnya adalah kenapa naik gunung harus turun lagi. Ya gua harus turun karena gua akan banyak bercerita gitu loh tentang apa yang gua lalui ya kan, gua dapatkan segala macam yang selama proses perjalanan itu tadi. Jadi memang harus turun gitu loh untuk bisa menceritakan hal-hal yang kita temui selama proses perjalanan itu tadi. Di samping itu lagi kalau itu dari sisi seorang pendaki ya misalnya, terlepas dari intun yang lain-lain mungkin ya yang menurut gua ya kadang agak-agak lebay gitu, misalnya gua mengagumi ciptaan yang kuasa. Oh ya benar gitu loh, cuma kadang-kadang maksud gua tergantung dari disposisinya seperti apa kan gitu. Nah, itu yang memang harus kita dorong. Tapi ketika gua ngobrolin seorang pemandu, nah ya harus turun. Dan turun itu karena berhasilnya sebuah pemanduan ya, kita nganterin tamu bukan nganterin kambing gitu. Kalau nganterin kambing ada apa-apa tinggal beli lagi. Ya kan? Beli lagi nih, ya kan? Gua nggak ada, kita sebagai seorang pemandu nggak ada harus tanggung jawabnya sedemikian besar gitu loh. Tapi ketika jadi seorang pemandu, tanggung jawabnya sangat besar. Tidak hanya butuh skill, teknis. Oh bisa simpul 8, bisa ini, bisa itu, perlu seeking segala macam. Tidak hanya itu gitu. Oke, betul. Jadi jadi pemandu gunung itu bukan cuman sekedar itu, tapi banyak tanggung jawab yang diemban. Contohnya saat tamu menginginkan puncak, kita akan prepare sebaik mungkin di pra pendakian. Nah, jadi kita akan udah maintenance tamu itu sebelum pendakian. Apakah tamu itu saya coba invite lagi. Omori kayaknya lepas. Oke, sambil nunggu Omori. Udah. Yo, sorry, nge-lag. Nggak apa-apa. Udah ya. Nah. Ya, sampai mana tadi? Jadi pemandu ya. Nah, jadi seorang pemandu lagi lebih gokil lagi, lebih bahaya lagi karena nganter orang. Ya. Nganter tamu dengan berbagai level usia, dengan berbagai level kemampuan dan segala macam. Tidak hanya butuh skill, tidak hanya butuh knowledge, pengetahuan tentang kita lewatin geografis, bentang alam seperti apa, cuacanya bagaimana, segala macam. Tapi perlu attitude, perlu sikap, bagaimana mengsikapi tamu dan lain sebagainya. Dan sebuah proses pemanduan akan dibilang oke, akan dibilang berhasil, akan dibilang aman dan lain sebagainya ketika kita turun. Kemudian tamu kita sudah berada di rumahnya masing-masing. Kalau gua itu, jadi tamu udah sampai di rumahnya masing-masing dengan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Senang udah pasti, kalau senang kan return ke kita kan gitu, ke kita. Nah itu kenapa harus naik gunung kemudian harus pulang. Kalau gue perspektifnya yang simple itu doang, doang. Betul. Hampir sama kenapa naik gimana? Gunung. Kalau gue secara pribadi kenapa harus capek-capek naik gunung padahal harus turun lagi, karena banyak cerita, banyak informasi yang bisa disampaikan saat kita turun gunung, terutama tentang pembelajaran gimana memaintain diri kita, memaintain tim, memaintain teman-teman. Saat kita udah selesai dari gunung, itu akan dibagi ke teman-teman yang lain. Sebenarnya kalau orang seperti ini, kita melakukan hal seperti ini, itu bisa kita lakukan dengan gimana. Jadi banyak feedback buat kita sendiri dan teman-teman sendiri. Dan sekarang udah zamannya sosial media.
segala informasi gampang banget didapat. Dan setelah turun biasanya kalau gue pribadi akan posting di Instagram, akan gue cerita sebenarnya dengan gaya gue, dengan misalnya tentang kesabaran, tentang leadership, tentang kerja tim itu. Terus kalau dari sisi pemandu, sebagai pemandu gue guiding, pernah satu ketika H-2 itu gunung ditutup. H-2 gunung ditutup. Yang harus gue lakukan adalah gue menyampaikan ke tamu kondisi tersebut. Gunung tutup. Semua tamu udah dalam perjalanan. Gue sampaikan kondisi seperti apa, gimananya. Akhirnya mereka terima dan dia bersedia stay di kota tersebut untuk menunggu sekitar 2 hari, 3 hari. Setelah itu ada informasi gunung dibuka, baru kita berangkat. Selama informasi Taman Nasional atau pihak penyelenggara gunung itu nggak memberikan informasi dibuka atau ditutup, kita nggak akan dilakukan. Karena sebaik mungkin yang dilakukan adalah gimana caranya mereka tenang, tamu itu tenang dan aman. Nah, kembali lagi akhirnya naik gunung itu harus sampai rumah dengan selamat dan utuh. Gitu. Bukan cuma selamat tapi utuh ya. Jadi nggak ada yang kekurangan badannya, nggak ada yang hilang kupingnya atau copot segala macam. Gitulah. Sepakat. Ya, sepakat. Gue sepakat dengan hal itu. Jadi memang ketika kita melakukan kegiatan outdoor activity ini, khususnya di pendakian gunung, ada banyak hal yang selama proses itu yang terjadi, dan dalam proses itu apapun kita memposisikan diri, entah ketika sebagai seorang pendaki dan seorang pemandu, proses itu yang harus diceritakan untuk kita kembali pulang. Makanya kenapa harus turun gitu loh. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan misalnya manajemen resiko. Kemarin waktu ya kita semua di APGI bikin pelatihan tematik. Gua di Jawa Timur bikin itu 2 kali malah, manajemen resiko, kemudian ada lagi bikin lagi manajemen resiko, penanganan dan manfaat dan bla 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 gitu loh. Nah, kenapa? Karena dari ngobrolin naik ya harus turun. Nah, itu ada manajemen resikonya juga. Ada berbagai hal yang kaitannya dengan itu, sehingga akhirnya itu bisa didapat ketika kita jadi seorang pemandu. Jadi seorang pemandu emang berat banget ketika ngobrolin naik gunung kemudian harus turun. Gue pernah punya case, misalnya 2012 gue memandu rombongan dari Singapura dan Malaysia waktu itu. Dan kemudian 2012 ya, belum ada PGI itu, belum ada PGI. Ada PGI kita 2016 baru ada kan. Kemudian di perjalanan antara Kalimati dan Arcopodo itu banyak hal yang terjadi, sehingga akhirnya ketika masuk di bagian atas, bagian yang sulit nih Arcopodo arah puncak itu banyak yang keteteran, sehingga akhirnya banyak yang keteteran, akhirnya gua memutuskan beberapa orang itu gua stop naik. Udah bayar mahal waktu itu gua 2012 itu gua per packs itu 5,5 juta kalau nggak salah. Per packs itu 5,5 juta. Semeru. Kalau sekarang gua 7,5-an lah. Kalau foreigner itu 7,5-an gua per packs. Nah, 5,5 juta per packs gua tahan di Arcopodo, lo turun. Kira-kira menurut teman-teman, menurut lo gimana tuh? Nah, ayo, gua suruh turun nama gua karena udah jam 9. Udah jam 9 gitu loh. Sementara ada banyak hal ya kita paham sendiri ya, apalagi kalau yang sudah mau menuju ke angka 5 gitu, kayak lu kayak gue gitu ya. Tapi lu kayaknya gua enggak. Nah, kita tahu banget bahwa Semeru dari dulu misalnya ada sebuah argumentasi yang ngomongin bahwa kalau naik sampai di atas jangan sampai jam 11 ya. Jangan lebih dari segitu ya gitu. Karena ada berbagai hal ya. Entah itu terutama masalah ketika erupsi, karena Semeru memang dari dulu 90-an 80-an ya erupsi yang terus menerus, tapi ada berbagai hal kaitannya dengan
gas CO-nya dan lain sebagainya, gas X-nya. Sehingga akhirnya gue memutuskan, karena ini nggak mungkin nih kalau gue terusin tamu gue bisa nyampe puncak malah trouble. Gue putuskan untuk turun. Nah, gue putuskan untuk turun. Wah, itu nangis segala macam. Tapi gue selalu memberikan, oke, lo turun karena ini memang domain saya sebagai guide. Saya leader guide-nya karena gue punya asisten guide juga kan. Jadi gue udah menerapkan itu dari dulu. Gue naik gunung tuh guide itu tidak satu, tapi ada gue punya asisten guide tergantung dari banyaknya tamu gue berapa gitu loh. Nah, akhirnya dia turun sampai gue harus remind ke dia, kalau perlu gue balikin duitnya, gue balikin lo duitnya. Yang penting buat gue, lo turun selamat, lo pulang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Kuching, kemana, lo sehat, tidak ada masalah sama gua. Nah, sampai segitunya, Cek. Itu pengalaman gua. Kalau untuk masalah naik tapi harus turun. Jadi buat gua puncak tuh bonus. Kalau lo bisa nyampe gitu loh. Kalau buat gua bonus. Lo kalau mau ngitung ibaratnya kita dapat kebanggaan apa? Oh, semua puncak gunung di Indonesia itu udah ada yang naikin lah ibaratnya. Kita orang keberapa? Gua pertama kali Semeru tahun 91. Tapi gua orang keberapa gitu loh. Gua orang keberapa gitu loh. Ya kan? Nggak ada yang perlu dibanggakan, nggak ada yang perlu didorong bahwa gua ini trip gua begini, nggak ada. Karena yang paling penting dari semuanya adalah tamu turun pulang ke rumah selamat dan nggak kurang apa-apa. Terbukti kenapa 2018 dia return ke gue. Malah tadinya di 2012 dia masih gadis, ya kan? 2018 dia balik berdua private trip sama gue, sama lakinya, sama suaminya. Naik. Dan 2018 dia dengan karena gue udah tahu ritme dia segala macam di 2018 berhasil naik ke puncak dan turun dengan selamat, alhamdulillah. Walaupun lo bayangin. Arcopodo, puncak Arcopodo, karena gua nembak tuh. Gua kalau Citamu gua taruh di Kalimati 2012 bakal terulang. Akhirnya gua ngambil keputusan yang sangat berat karena memang nggak boleh harusnya gua di Arcopodo. Jangan ditiru, mohon teman-teman semua yang pemirsa jangan ditiru karena itu gua ambil dengan pertimbangan yang sangat banyak gitu ya. Akhirnya gua harus dorong ke Arcopodo, kemudian Arcopodo puncak Arcopodo 12 jam, Cek. 12 jam, gokil itu. Tapi gue berhasil melewati batas waktu yang itu tadi, walaupun batas waktunya yang itu tadi itu kelewat, bisa gue, tapi comeback to Arcopodonya itu, waduh timik banget itu, 8 jam gue turun dari Arcopodo, dari puncak ke Arcopodo. Jadi ya itu sedemikian hebohnya hanya untuk sebuah turun dengan selamat gitu. Jadi preparationnya dia gokil banget gitu. Itu gua kayak mungkin lu ada cerita lain. Gue cuma ada sedikit yang jadi pertanyaan di gua saat lo mau nurunin tamu itu. Apa yang jadi pertimbangan utama saat lo nurunin tamu ya? Lo nggak boleh naik, lo nggak ideal buat summit nih, walaupun sebenarnya fisiknya oke, tapi kayaknya lo nggak memungkinkan. Pertimbangannya apa? Keselamatan. Keselamatan itu yang utama buat gua. Everything is keselamatan itu yang paling penting. Jadi gua berani untuk kembalikan uang mereka kalau urusannya adalah keselamatan. Dan alhamdulillah bersyukur bahwa semua tamu, bukan hanya sekali gue nurunin tamu, beberapa kali gue nurunin tamu ketika memang faktor keselamatannya itu akan ada jadi celah untuk terjadi sesuatu. Jadi gue tipikal orang ketika memandu, celah-celah itu gue berusaha tutupi. Tapi di dalam perkembangannya ketika itu berjalan, selalu kan gue check and recheck kan gitu. Jadi sebelum masuk APGI pun gue sudah melakukan itu. Apalagi ketika gue sudah masuk di APGI, ya kan, lu lebih lagi gue. Standar resikonya lebih tinggi lagi gitu. Standar keselamatan lebih tinggi,
standar pelayanan lebih tinggi, standar lain-lainnya lebih tinggi. Jadi ya karena banyak hal yang harus dipertaruhkan kalau kita nggak memikirkan manajemen risiko tadi. Gitu. Jadi faktor risiko itu paling tinggi di gua. Ambang batasnya itu paling tinggi. Jadi kalau 10 gua kadang-kadang naruhnya di 11 gitu, Cek. Oke. Berarti Jadi gua berani ukurnya bayar. tetap keselamatan ya, Om. Betul, keselamatan. Betul. Jadi apapun kegiatannya sebenarnya semua bisa terukur dan keselamatan jadi salah satu tolak ukur utama dalam melakukan kegiatan alam bebas terutama mendaki gunung. Kalau gue pernah pengalaman itu saat bawa tamu anak SD sekolah alam, dia pengen timnya pesertanya itu mendapatkan feedback menjadi pribadi yang mandiri dan beretika. Itu keren banget. Itu keren banget. Jadi saat naik gunung, saat naik gunung, gue udah prepare skenario-nya seperti apa. Ya tentunya harga udah ngikutin dah tuh ya. Kalau udah dia minta skenario seperti gitu, skenario juga gue siapin seperti apa, gue jalanin, tetap di guiding dengan baik. Dalam perjalanan itu mereka anak-anak SD ya, itu mereka udah bisa bekerja dengan tim dengan baik. Saat ada waktu itu kemar babu, saat ada tanjakan terjal, mereka keluarin webbing, bikin tali, terus nyambung tali, di guiding sama teman-teman saling backup. Sampai summit mereka nungguin. Kalau modelnya zaman sekarang itu kalau kayak sini Mas Day ya, itu summitnya bareng-bareng, nungguin summit bareng-bareng kayak gitu. Dan saat udah turun, hasil yang didapatkan dalam pelatihan, menurut gue itu hitungannya pelatihan. Itu works banget, bekerja banget buat anak-anak terutama untuk melakukan pengembangan diri, itu sangat-sangat bermanfaat banget. Jadi banyak banget metode yang bisa dilakukan dalam melakukan guiding atau kepemanduan kayak gitu loh. Tuh, keren tuh. Sebelum dilanjut kali itu dari teman-teman yang ikut gabung udah 52 nih, nggak kerasa 52 orang. Siapa tahu ada yang mau ditanyain atau apa. Silakan. Iyalah, silakan tuh teman-teman. Tadi ada yang nanya Cakit tuh nanya, aku kalau naik gunung bawa durian nggak? Waktu pernah aku naik gunung, aku dagang alpukat, musim durian nggak ada. Jadi tamu aku buatin makanan penutupnya alpukat kocok pakai coklat. Jadi aku bawa alpukat gitu loh, nggak bawa durian gitu. Jadi itu akhirnya berujung ke servis, mulai dari makanan segala macam. Kalau anak-anak sekarang, zaman sekarang pasti mereka identiknya sama burger. Naik gunung makanya burger. Ya sebenarnya sih itu tinggal settingan seperti apa. Nah masing-masing akhirnya di dalam APGI standar-standar seperti itu kebentuk. Yang kita lakukan bukan cuma keamanan, karena keamanan udah jadi jalan hidup dah kayaknya ya. Nah servis itu mengikuti akhirnya gitu loh. Itulah yang akhirnya mengakibatkan RO, repeat order dari tamu, gitu. Dari mulut ke mulut kayak gitu, gitulah. Betul, keren. Kalau gua nggak pernah Cakit, Cakit nih, alhamdulillah Cakit ini sekarang sudah bergabung di APGI juga. Iya, Cakit masuk di batch Bromo kemarin, di Bromo. Jadi teman-teman Jatim saat ini makin banyak personalnya. Alhamdulillah. Sekarang udah 100 kali 100 ya udah nyampe dengan yang terakhir. Yang terakhir kita dapat rekan-rekan baru tuh 49 orang, 49 orang. Dan salah satunya Cakit lah gitu. Panutan gua juga tuh Cakit tuh. Ini ada pertanyaan dari Bang Median. Gimana caranya biar nggak cinlok sama peserta? Kalau tips dari gua, lo bisa ngebuka dan harus bisa nutup. Jadi bersikap profesional. Saat udah kegiatan selesai, clear. Udah, kita selesai sampai rumah, udah kita berkomunikasi dengan kebutuhan profesionalisme. Jadi kalau cinlok
di lokasi itu yang kita lakukan itu sebenarnya maintenance klien ya, service yang kita sampaikan ke klien selama pendakian itu seperti apa. Kadang-kadang mungkin kalau Bang Median ini gampang cinlok orangnya. Jadi gitu ya. Karena masih umuran dia lah, Cek. Yoi. Iya, Jadi dia sangat mungkin kan dia cinlok. Jadi buat Bang Mei dianjurkan bisa membuka dan bisa menutup. Jadi jangan cuma ngebuka doang, ntar banyak tuh jawab cewek ya. Ngantri. Tanggung jawab. Kudu tanggung jawab loh. Main bersih lah. Iya. Apalagi. Ada lagi nih. Kalau gua sih Bang Mei, Median, kalau gua sih ya pinter-pinter untuk jaga auranya gitu loh. Auranya jangan terlalu diumbar lah gitu. Auranya jangan terlalu diumbar. Ya tadi pinter-pinter akhirnya buka tutup gemboknya gitu. Kapan harus dibuka, lock gitu. Kapan harus unlock gitu loh. Jangan keterusan gitu. Kalau keterusan nanti, nah pertanyaan selanjutnya jadi baper nanti. Ya. Bucin. Ya kan? Wah. Jangan bucin. Oke. Gitu. Ada lagi, ini nanya serius. Dari Cakit lagi. Sorry yang lain belum kelihatan. Fenomena apa aja yang ada di dunia pendakian sekarang dan solusinya apa? Makasih sebelumnya panutanku. Ya sama. Terima kasih Mbak Cakit, panutanku juga. Fenomena apa saja? Kalau versi Omorin lu deh. Apaan tuh? Gimana? Fenomena apa Medion? saja yang terjadi? Enggak, si Cakit. Fenomena apa aja yang terjadi di pendakian di zaman milenial ini dan gimana mengatasinya? Oke. Kalau gue melihatnya seperti yang sering beberapa kali di berbagai kesempatan gue ngobrolin bahwa berbedanya saat ini adalah lebih kepada respect dan attitude, sikap ketika pendakian. Itu yang sangat gue rasakan ya. Terlepas gue nggak mau ngobrolin masalah gear. Orang sekarang dilihat pendaki oke itu kalau gearnya kayaknya yang katanya Sultan lah, atau gear Dewa lah, atau gear apa gitu loh. Gue tahu gear itu gear sepeda tuh di belakang tuh. Di belakang banyak gear sepeda tuh. Nah, tapi tidak lihat kepada Porti bahwa gear itu dipergunakan untuk memang bukan hanya show off, bukan hanya untuk fashion, tapi lebih kepada fungsi. Kalau teman-teman bisa lihat yang di belakang gue tuh ya itu gear gue, tapi untuk bekerja gitu loh. Memang itu gue butuhkan untuk bekerja. Dan sebagai seorang pemandu ya memang harus will prepare, harus lebih oke semuanya dibandingkan tamunya. Misalnya ngobrolin tamu. Ketika pendakian sekarang yang sangat berubah menurut gua di Docey, Kit dan teman-teman yang lain adalah dari sisi etika. Dulu nongkrong Ranukumbolo tetangga sebelah, depan, belakang, kalau di atas di bawah ada gitu, kayaknya di atas di bawah juga, itu kenal semua. Kenal semua. Kita mau turun nanya tetangga sebelah, masih mau naik misalnya. Nah, kita tinggalin tuh ransum kita tinggalin. Gua nggak pernah bawa turun ransum, nggak pernah, pasti gua tinggalin. Saat ini hal-hal seperti itu nggak dilakukan, tidak terlihat. Nyapa aja boro-boro gitu loh. Kita lagi nongkrong gitu ya, misalnya kecapean gitu, lewat aja gitu loh. Jadi etika, terutama etika itu yang gua underline banget, coy. Kalau menurut gue, kalau gua ya dari sisi gua, etika artinya juga sikap ya. Etika itu tidak hanya tata krama, budaya, segala macam, itu tidak hanya itu, tapi sikap bagaimana kita terhadap orang lain, bagaimana kita terhadap tamu, kalau kita bawa tamu, bagaimana kita terhadap teman ya. Artinya ya akhirnya nanti berkorelasinya tadi tidak baperan, tidak istilah bucin-bucinan itu segala macam, nggak ada terjadi yang gitu-gitu kalau attitude-nya itu kuat gitu. Apalagi kalau udah ngobrolin pemandu, attitude-nya nggak kuat mah mendingan ke laut aja lah. Ke laut jangan, ada gua juga, gua diving juga, ntar gua lelepin lagi nanti. Jangan. Menurut gua kayak gitu, Cek. Gua nambahin fenomena apa ya yang terjadi di zaman sekarang dan gimana mengatasinya. Itu benar banget.
kita sedikit bermasalah, kurang mengerti, bersikap dengan baik, sopan segala macam. Salah satu caranya mungkin teman-teman yang naik gunung atau yang guiding itu kasih gambar atau kasih video, perbanyak hal-hal seperti video dan gambar yang memberikan contoh sikap yang baik. Misalnya menyapa warga lokal, ngobrol sama warga lokal, ngobrol sama tamunya dikenalin ke warga lokal. Itu akan semakin banyak video interaksi seperti itu, video-video pembelajaran seperti itu akan mungkin akan menggugah teman-teman untuk aware sama hal tersebut. Karena anak-anak sekarang mereka belajarnya melalui YouTube, Instagram, TikTok, itu harus diikutin. Jadi perbanyak materi di situ, menurut gua gitu. Ya. Selain itu memang, nah yang jadi sebuah perbedaan sangat jelas adalah kenapa gua lebih reminder ke hal-hal yang sifatnya etika, sifatnya attitude tadi ya, sikap segala macam. Karena dulu gua untuk jadi sesuatu, tahu sesuatu, gua harus cari orang, cari guru, ya kan? Cari orang untuk tempat gua bertanya. Kalau sekarang kan dengan mesin pencari, dengan kemudahan teknologi yang ada, ketik di mesin pencari, bermunculan lah banyak tulisan-tulisan yang menurut gua tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia bisa dapat dari mana aja gitu loh. Nah, artinya walaupun kita sudah dimanja dengan kecanggihan teknologi, tapi tetap harus juga bertanya kepada orang yang menurut kita capable, kompeten dengan hal tersebut. Sehingga akhirnya tadi perubahan-perubahan etika, perubahan sikap, perilaku. Kemudian tadi barusan ada juga yang teman kita bilang bahwa, gue lupa sambil lihat nih, Andri. Si Mas Andri bilang bedanya dulu sama sekarang, Om, kalau dulu lebih ke fungsi, kalau sekarang kayaknya jadi lebih mementingkan eksistensi. Nah, betul gitu. Karena ketika jam mahal Sunto misalnya, gue nyebut brand lah, atau Garmin atau apapun whatever lah, itu cuma jadi sebuah hiasan di sebelah tangan kanan atau di tangan kiri. Tapi ketika ngobrolin fungsi, dia nggak pernah tahu. Padahal kalau fungsinya dimaksimalkan, dia bisa ada tahu tentang alarm cuaca, ya kan, tiba-tiba tulalit kayak zamannya handphone 90-an ya, tulalit gitu. Nah, itu dia bisa ada yang begitu gitu loh. Tapi ya sekarang tadi lebih banyak eksistensi, dan yang paling repotnya lagi adalah ketika ngobrolin YouTuber, ngobrolin teman-teman yang apa sekarang tuh kayaknya naik gunung itu jadi heboh banget. Jadi banyak tuh teman-teman yang jadi sosial media, jadi influencer ya. Tapi tidak di influencer outdoor, tapi ya sorry to say, kalau gua mah perperan aja, strek-strek aja. Tapi lu nggak belajar bagaimana lu jadi seorang influencer yang baik. Karena ketika lu menjadi seorang influencer, lu mencontohkan pada orang lain. Nah, kalau lu nyontoin sama orang lain kan harus yang benar, cuy. Gitu. Harus yang ya benar, baik dan benar. Karena baik belum tentu benar. Kan gitu-gitu. Nah, ini yang repot nih gitu loh. Yang repot gitu. Itu menurut gua, Kak. Makanya kalau gua attitude lah nomor satu, baru skill, knowledge gitu kalau gua. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Median, pernah merasa rugi nggak di dalam open trip? Kalau gue sih hampir nggak pernah merasa rugi, karena selama tamu itu seneng, selamat, gue bahagia. Wah, mantap. Kalau gue jawab Median, sorry Matt, gue nggak pernah open trip kalau gue. Jadi gue nggak pernah open trip. Gue mau jawab gimana? Orang gue nggak pernah open trip. By request gue kan private terus, repot. Nggak pernah. Ya. Terus ada lagi yang nanya, pernah nggak ngalamin, dari siapa nih ya? Sebentar. Dari Vita Oktaviana, pernah mengalami accident atau trouble terberat, bagaimana selama memandu dan bagaimana mengatasi hal tersebut? Kalau dari gua itu hampir nggak ada, karena gue well prepare, gue cek semua kondisi peserta gue seperti apa. Kalau emang mereka belum pernah naik gunung,
gue akan sarankan mereka latihan fisik dulu, dan perlengkapan di SKKNI pun ada cara, ada urutannya untuk pengecekan peserta, perlengkapan peserta seperti apa, sepatunya masih layak atau enggak, itu semua dicek. Tapi kalaupun emang akhirnya ada accident dalam guiding, kita udah harus prepare. Kita harus prepare juga dengan perlengkapan yang lain, perlengkapan P3K, perlengkapan medis dan perlengkapan emergensi, terutama telepon. Itu kalau buat beberapa gunung mungkin sangat dibutuhkan telepon satelit buat emergency response yang cepat. Mungkin seperti itu ya. Kalau emang terjadi kecelakaan, itu versi gue. Silakan Om. Ya, kalau gue ya sama. Ya tadi gue nggak pernah yang sampai gimana-gimana, tapi ya tadi karena memang preparation di awalnya ya gue coba se-oke mungkin. Jadi celah-celah tadi untuk terjadinya accident, terutama accident ya, itu gue tutupi. Ya, gua tutupi. Kemudian juga lebih dari itu adalah segala sesuatu memang sudah dipersiapkan. Manajemen risiko kalau ngobrolin kecelakaan, kemudian salah satunya adalah ketika ngobrolin manajemen risiko juga ketika kita mengurus perizinan, ketika kita mengurus akomodasi, transportasi, itu ya diurus semua. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan hal seperti itu gitu ya. Jadi harus di awal itu memang harus will prepare, semuanya harus dipersiapkan dengan baik, diperhitungkan dengan matang, pakai pola-pola kompetensi yang ada, sehingga kalau nggak ngerti ya tanya sama orang yang ngerti, sehingga akhirnya perjalanan pendakian kita atau pemanduan gunung kita itu tidak terjadi sesuatu. Gitu kalau gue. Next, ya. Dari Arif Fau, tolong dijawab cara menghadapi klien yang punya kapasitasnya atau kemampuannya lebih dari kita. Mungkin jalannya lebih cepat, kemampuan dalam melihat cuaca lebih bagus, itu gimana? Nah, gua deh, siap gue. Kalau gua setelah umur over dari 40, gua sering mendapatkan problem tamu gua lebih cepat jalannya. Apalagi kalau ngomonginnya bule ya, tapi bukan bule Asia, tapi bule. Gua pernah kejadian misalnya di Arjuno, gua pernah. Ini ada nih yang ngasih gua nih, tamunya nih si Blimudi itu. Blimudi ngomong orang Singapura. Gue salah juga waktu itu. Orang Singapura, gue iya aja, gitu gue kan. Dan yang datang kakinya yang semeter tuh. Jadi ternyata bule, tapi kerja di Singapura gitu. Nah, bule, gue ingat banget dari Irlandia. Dari Irlandia satu, dari Mauritania satu, pokoknya itu bule semua lah. Amerika segala macam. Blimudi nih ngerjain gua. Kemampuan fisiknya lebih dari gua. Yang gua lakukan adalah itu butuhnya asisten guide. Nah, jadi teknis gua adalah gua mencoba tetap mengimbangi, tapi di depan untuk mendampingi mereka yang jalannya cepat tadi, itu gua pasang asisten guide gua yang memang mampu untuk mengimbangi mereka. Dan nah, jangan sampai salah lagi juga, kita memberikan pengertian sama tamu bahwa sorry sir, you will be company with Sugeng, karena waktu itu Sugeng ya. Jadi gue memberikan penjelasan, sorry, gue nggak bisa dengan jalan lo yang cepat seperti ini. Lo pakai ritme lo, tapi yang akan dampingi lo nanti adalah Sugeng, karena gue harus make sure di yang lain-lainnya. Sorry, gue nggak bisa dampingin lo dengan cara jalan lo yang cepat, karena pentingnya gue lebih juga harus memastikan semuanya bergerak dengan sesuai ritme, sesuai schedule yang kita canangkan, kita sudah sepakati gitu kalau gue. Jadi gue selalu masalahnya itu di fisik ketika udah over 40 ya, apalagi sekarang mau masuk 50 cuy, aduh ampun. Ketemu yang begitu gitu kalau gue. Sama, gue ngalamin hal yang sama saat tamu gue itu pelari semua. Gue bilang anjrit, pelari semua. Dia gua gak pernah mau tuh. Trailer semua. Gua tahu diri. Yang bisa gue lakukan adalah
kebetulan guide gue, tim gue juga, asisten guide gue juga ada yang trail runner. Aman, gue bilang. Dia gue pasang di depan. Dan gue sampaikan ke klien kalau boleh di depan, tapi jangan sampai lewat dari si ini. Temenku tuh namanya Awan. Nggak boleh lewat sama Awan. Emergency segala macam, jangan ambil keputusan. Balik lagi ke saya. Jadi semuanya tetap diberikan ke dia, tapi keputusan ada di tangan guide utama, seperti itu. Gitu kalau. Betul, setuju gua karena memang kalau kita ngobrolin Arif ya, Arif juga nih adik-adikan gua di APGI Jawa Timur, ya baru masuk juga di batch Bromo. Salah satu ujung-ujung tombak gua nih. Jadi gua punya adik-adik yang kemarin nih yang batch Bromo nih, wah itu itu gokil semua itu orang-orang gokil semua itu orang-orang lapangan itu. Bang Ori katanya itu adik-adikan gue yang gokil termasuk si Arif ini, Arif Cakit ya, banyak sih yang ada di sini tadi gue lihat banyak yang masuk. Itu menjadi apa yang lo ungkapkan tadi menjadi konsep gue juga, artinya memang seorang pemandu harus bisa memformulasi segala macamnya sehingga dipastikan walaupun kita tadi mendapatkan klien yang lebih dari kita, entah dari sisi pengetahuannya, kemampuan teknisnya, skillnya segala macam termasuk fisik kalau gue alamin itu bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengertian, kemudian juga kalau dia urusannya nanti sama skill sama knowledge ya jadi ajang untuk kita belajar sambil belajar. Karena lu sebagai yang lokal, misalnya kita di Jawa Timur, kita yang lebih tahu tentang Semeru, kita yang lebih tahu tentang Argopuro, walaupun dari segi penerapan knowledge-nya, tekniknya atau ilmunya mungkin dia akan lebih, tapi ya tinggal saling melengkapi dan bikin sebuah atmosfer yang menarik di dalam sebuah pemanduan sehingga nanti tidak ada berjenjang, tidak ada gap gitu antara pemandu dengan tamunya gitu. Kalau gua Rip. Berikutnya dari idam_rek, izin bertanya Om, kebetulan saya akhir bulan ini hendak memandu ke Gunung Ciremai, sedangkan aku sendiri belum masuk APGI. Apakah itu boleh? Wah, gua jawab boleh banget, silakan, monggo. Kalau urusannya sama APGI mah apa sih yang nggak buat kalian pemandu gitu, monggo. Jadi kalau memandu saat ini APGI tidak punya kewenangan, tidak punya policy ya bahwa lu nggak bisa mandu ke gunung lu karena lu bukan APGI. Tidak, teman siapa tadi Idam, tidak, monggo silakan. Tapi kalau boleh berpesan, hati-hati memandunya, kemudian bertanya dengan yang lebih lagi, yang punya kompetensi, kemudian kalau memang berkesempatan ya ambil pelatihan-pelatihan yang memang bermanfaat gitu loh. Tidak harus ke APGI kalau pelatihan-pelatihan, banyak kok pelatihan-pelatihan gitu loh. Tapi kalau ngobrolin pemanduan gunung, ya saat ini saya, Docai dan teman-teman sebagian ada yang hadir di sini, senior-senior saya juga banyak yang bergabung di sini di kesempatan IG ini ya. Boleh bergabung di APGI untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi gitu. Wisnu, halo Wisnu, nggak pada minum Bapak Docai? Ya minum no. Wah, Wisnu nih panutan saya juga nih, orangnya kurus, ceking, jelek ya, tapi keren banget doi gitu loh. Berikutnya ada Baraya Outdoor Sukabumi. Bagaimana PGI nyikapin open trip murah atau perang harga? Dari gue dulu. Open trip murah dan perang harga. Sebenarnya yang kita jual tuh ya bukannya murah atau mahal, tapi yang kita sampaikan itu naik gunung itu menyadarkan ke tamu itu naik gunung itu olahraga berbahaya. Dan kalau udah kita ngomongin masalah keselamatan itu harus nggak bisa ditawar. Bukan masalah murah atau gimana, tapi kita ngomongin keselamatan. Jadi yang penting itu keselamatan, setelah itu baru kenyamanan. Kalau masalah murah dan perang harga, teman-teman harus melihat
ini open trip ini TO ini apakah memiliki standar keselamatannya seperti apa? Menurut gue itu. Ya, betul. Setuju tuh, gue sepakat dengan yang itu, Doce tadi. Kalau gue sih, ya gue nggak menyikapi karena ya tadi balik lagi ya, gue nggak pernah bikin open trip. Kemudian kalau emang ada yang open trip, ya nggak apa-apa, biarin gitu loh. Kita punya bergen masing-masing, kita punya garis masing-masing. Teman-teman harus berani ya, meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan sikap, sehingga akhirnya nanti naik kelas. Nah, salah satu nih, ini gua agak pesan sponsor nih, di APGI itu, masuk APGI, teman-teman akan naik kelas. Nah, itu. Teman-teman akan naik kelas di APGI, karena gue juga merasa jadi naik kelas ketika gue bergabung. Sudah 3 tahun, gue batch 18, jadi gue 2018, gue batch 18. Anak kemarin sore nih dibandingin sama teman-teman yang lain, Doce ini, terus Wisnu segala macam itu udah duluan. Gue belakangan masuk gitu loh. Nah, apa yang penting adalah bagaimana kita memberikan jangan melihat mereka itu sebagai kompetitor gitu. Oke, sebagai sebuah kompetitor, tapi bagaimana kita akhirnya bisa sinergi. Teman-teman gue, adik-adik gue banyak di Jatim yang bikin open trip. Tapi ketika udah masuk di APGI, karena masuk dalam sebuah format tersendiri, gue ngingetin, kalau lu bikin misalnya Semeru Gope, lu dapet apa? Capek tenaga lu. Nah, hal-hal itu yang bikin jadi naik kelas. Akhirnya ya teman-teman mulai itu ibaratnya ya berhitung lah, teman-teman juga harus berhitung semua, karena ketika ngobrolin trip tidak hanya naik gunung ya, gue bikin trip banyak ya, naik gunung ini segala macam ya, itu tadi cost-nya berapa yang keluar gitu, terus lo mau hargai diri lo berapa gitu loh. Nah akhirnya nanti kalkulasinya itu secara general, karena kita sendiri belum ada ya secara baku cost misalnya seorang guide itu per hari sekian, itu kita belum ada, dan itu di APGI sendiri juga jadi PR, dan kita harus menyusun itu, termasuk tanggung jawab kita juga nih, Cek gitu loh, untuk bisa menyusun itu supaya tadi profesi, karena pemandu gunung itu saya sekarang ini profesi sama halnya dengan profesi yang lain, dokter, arsitek segala macam, karena semuanya sekarang oleh aturan yang dibuat oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu BNSP, itu memang diwajibkan untuk mengambil yang namanya sertifikasi kompetensi. Lo kompeten di apa? Oh, lo dokter bedah, ya lo ambil sertifikasi dokter bedah, kayak gitu. Sehingga akhirnya kalau segala sesuatunya memang harus jangan open trip ini murah banget loh ya, biarkan saja. Kita sudah punya benchmark masing-masing, tapi kalau kita bersinergi, kasih tahu, kasihan juga tuh, lu capek lo, iya lo sekarang umur baru 17, ntar lo kalau lo caranya begini ya, seminggu 3 kali naik Semeru misalnya, gue ngambil contoh Semeru aja, seminggu dia bisa 3 kali tuh Cek naik turun Semeru, karena dia 2 hari 1 malam ngebut ya, bawahnya ngebut ya. Apalagi yang open trip dia lebih lama, tapi kalau yang ini cepat, nganternya tamu-tamu yang cepat, tapi kan umur 30 nanti si lutut segala macamnya udah leklok semua tuh gitu kan. Jadi artinya ya APBI mempunyai sebuah peran untuk membuat teman-teman pemandu naik kelas, itu menurut gue. Oke. Sekalian nambahin, sebenarnya yang bikin naik kelas gitu kayak quotes ya, ada quotes. Lo ngopi sama siapa? Oh sedap, benar. Itu jadi salah satu tolak ukur. Kalau lo ngopinya sama bawahan ya, lo kan selalu jadi bawahan. Tapi kalau lo ngopi sama yang atasan, lo akan tertular di situ. Itu. Nah, berlanjut ke pertanyaannya Bang Berdu nih, Omori. Pernah tadi sudah sampaikan soal puncak adalah bonus di antara Omori dan Bang Docai. Pernah nggak punya masalah yang akhirnya tamu bisa menuntut trip operator misalnya cedera janji? Komplain. Komplain. Siap. Yang nanya senior lagi nih, Berdu nih. Waduh, sehat. Siap.
Kalau gua ya alhamdulillah mulai dari guiding misalnya jauh-jauh hari sebelum ada APGI, kemudian gue masuk di APGI, gue belum pernah tuh dapat komplain yang seperti apa, terutama untuk masalah-masalah yang sensitif gitu ya, sensitif gitu loh. Karena ya tadi kembali di awal tadi sempat kita obrolin, gue dan Doce juga ngomong bahwa kita berusaha untuk memaksimalkan dari awal gitu loh. Jadi make sure segala sesuatunya itu aman di awal gitu loh. Nah, yang lainnya trikinya adalah ketika di perjalanan segala macam ya lobang-lobang yang bisa membuat mereka tidak suka, tidak senang, kurang nyaman segala macam, itu kita tutupin terus gitu loh. Makanya misalnya ketika ngobrolin APGI misalnya, gue rasain betul gitu, gue bisa akhirnya ke teman-teman, ke adik-adik gue selalu ngobrolin tentang lu harus kuat di interpretasi ya, misalnya gitu, jadi seorang pemandu gunung. Karena kebetulan background gue memang seorang rimbawan, gue kehutanan, dan jalanin pekerjaan sebagai seorang guiding itu ya dari lama ketika gue sudah di sana. Jadi masalah-masalah interpretasi itu bisa menutupi banyak hal gitu loh. Okay. Nah akhirnya Mas Berdu bahwa ketika ada komplain, ya komplainnya juga sebatas misalnya kalau gue pernah dikomplain tuh, Mas masakan lu kepedesan gitu buat gue. Nah itu masakan yang kayak yang gitu-gitu. Tapi itu selalu gue perbaiki. Makanya gue selalu nanyain misalnya untuk menu aja sebelum berangkat, gue tuh udah nanyain, lu ada tantangan makan gak? Gue pernah punya tamu yang dia nggak makan misalnya nasi gitu. Ada tamu gue nggak makan nasi. Nah jadi gue tahu nih, oh dia nggak suka, dia vegetarian. Oke, berarti dia nggak gue kasih daging. Gue siapin gitu loh. Jadi will prepare di awal itu paling penting, supaya tadi yang lebih penting kan bagaimana itu tidak terjadi komplainnya. Tapi kalaupun terjadi itu apa? Nah kalau gue gitu, jadi di awal itu gue udah sangat-sangat concern banget terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanduan. Begitu Mas Berdu kalau dari gue. Oke, kalau dari gue komplain itu hampir lupa, soalnya ada sih komplain paling masalah makanan rasa ya. Sementara kalau di tim gue kalau gue buka trip, tim gue itu harus makan duluan, bukan tamu makan duluan, karena tim gue harus gue jadikan manusia, karena mereka akan menservis manusia. Untuk menservis manusia mereka harus jadi manusia. Nah itulah yang gue sampaikan. Jadi kadang-kadang menu makanannya itu kayak Om Ori bilang kepedesan, ya udah kepedesan, ternyata ini sangat mengganggu gitu loh. Terus kita bawain buah, kita nggak mau makan buah, karena kalau makan buah takut BAB di gunung, itu sangat repot mereka. Itu jadi komplain buat mereka, walaupun sebenarnya ada yang minta buah, tapi ya udah kita terima. Komplain seperti itu bukan nggak menyurutkan kita, tapi justru membuat kami di APGI makin berkembang dengan adanya komplain. Bukan berharap ada komplain terus, tapi dengan menyikapi komplain dengan baik itu kami terus berkembang seperti itu. Oke. Betul. Wah, rame nih senior pada nongol ini nih, bahaya nih, Cek. Ya. Hormat. Ada Om Bima loh. Iya. Hormat Om Bima. Kepala Bahaya internal. Itu sebagai contoh ya Om, ada insiden tabu kesandung ke Sleo. Nah, tadi ada, karena ini malam Jumat ya, tadi ada nanya, ada nggak tamunya yang pernah ketempelan atau kerasukan? Gimana? Pernah ngalamin? Gue banyak banget tuh kalau gue lagi pelatihan tuh, banyak banget bedain orang mau kolaps gitu ya, mau pingsan atau dia gejala kena altitude sickness gitu, AMS segala macem, dengan orang kesurupan apa nih, sama nih kayak gini. Nah, gue sampai saat ini nggak pernah tamu gue misalnya ngobrolin pemanduan ya, itu nggak pernah. Tamu pendakian juga alhamdulillah nggak pernah juga. Kalau mereka lihat, iya, tamu gua tuh yang di 2012 juga kalau nggak salah ke Arjuna Welirang. Kebetulan gua lewat Tambak Watu ini, Gua lewat Tambak Watu yang memang jalur ritual ya dari dulu.
kemudian begitu nyampe di Makutoromo, karena memang rata-rata stay-nya Makutoromo, kalau memang bisa sesuai jadwal itu Makutoromo. Dia orang Singapura, kemudian dia lihat itu dan dia bilang sama gue bahwa Ori, for the first time in my life I see ghost. I really see ghost, kata dia. Okay. What kind of ghost you see, kata gue. Dia jelasin, woman with long hair and a white shirt. Wah, kata gue, kunti nih, kata gue gitu. Tapi nggak ketempelan. Artinya juga lebih kayak gini ya, melihatnya bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi ketika op nalar itu ketika pertama yang gue selalu ingatkan adalah fisik. Jadi kalau fisiknya sudah terbukti sedemikian rupa, kemudian akhirnya sugesti dan lain sebagainya, di samping memang faktor X itu di gunung tidak hanya di gunung, di kota-kota juga, di rumah kita sendiri juga faktor X itu ada gitu loh. Nah, tapi gue selalu memperlihatkan kepada tamu dan menyiapkan segala sesuatunya di awal dengan will prepare tadi, sehingga segala sesuatunya ya taat terhadap tata krama, adat istiadat setempat harus dihargai. Ya kayak kalau gue selalu ngomong, inget nggak survival kata-katanya kepanjangannya ya dulu, sadarilah di mana kamu berada, untuk malung tergantung olehmu, rasa takut hadapilah dengan segera, pipa hidup hargailah dia, ya kan? Sampai adat istiadat, hormati, latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Survivor gue inget banget, gimana nggak inget gue di situ Lembang tahun 90-an digecek-gecek pala gue sama kopel-kopel itu gitu di situ Lembang. Jadi gue sampai sekarang pun gue berani ngadu gitu loh, kalau sama anak-anak muda sekarang mereka nggak paham dengan yang begitu, pahamnya paling yang stop. Kalau ngobrolin hal-hal seperti itu gitu, stop. Kalau survival gitu lebih kebanyak yang stop, karena stop ya stop, stay-nya thinking, observe. Padahal ketika ngobrolin survival segala macem, etika, nah balik lagi loh, etika, sikap itu sudah diajarkan ketika ngobrolin panduan di survival tadi, kata-kata di survival zaman jebot gitu loh, survival manual zaman jebot gitu. Cek kalau gue gue nambahin dikit tentang ketempelan. Sebenarnya balik lagi ke well prepare, jadi semua kondisi tamu itu harus dikondisikan dalam prima, mulai dari fisik dan asupan gizi, karena dimanapun, terutama gunung ya, gunung itu kita namu, jadi semuanya harus disiapin. Kalau kita tamu ke rumah orang, itu pun kita harus punya sopan santun. Nggak mungkin dong kita ketamu ke rumah orang, kita kencing di depan ruang tamunya. Itu nggak mungkin kan? Kita akan kencing di tempat yang di tempatnya. Sama halnya di gunung, kencing di tempatnya atau buang air di tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi selama attitude itu terjaga dan asupan tetap prima segala macam, hal itu bisa dihindarin. Itu. Sekalian nambahin ada yang mengasih voucher potongan 50% buat teman-teman. Potongan 50% dari melting pot betul. Jadi teman-teman yang mau potongan 50%, caranya gampang. Pertama, screenshot. Pertama follow melting pot betul, nanti akan di-share di story-nya APGI DKI. Nanti terus yang kedua adalah sampaikan feedback live Instagram malam ini dan harapannya seperti apa. Itu aja sih. Gitu ya. Mantap. Oke. Terus kita lanjut. Wah, ini ada. Nah, dari Kartens Pyramid Guide. Pertanyaannya, kalau tamu lokal terus nggak mau denger arahan leader guide, apalagi membahayakan diri sendiri juga tim, ada trik dan tips khusus nggak? Ya, kalau buat Bang Kartens Pyramid itu menyangkut tentang tamu lokal kemudian nggak mau ngikutin dengan apa yang leader guide kita segala macam. Kalau gue sih lebih kepada ingatkan bahwa tadi kita sudah diberikan mandat, diberikan amanah untuk mengelola sebuah perjalanan mereka dengan
nyaman, aman. Jadi bermain di alam terbuka dengan aman dan nyaman gitu. Aman dulu baru nyaman, karena kita sepakat ya, aman itu kita taruh di atas, kita taruh di utama. Kalau nyaman tuh orang bisa beda-beda gitu loh. Tapi kalau aman orang selalu sama. Kalau gua triknya adalah mengingatkan mereka kembali kepada bahwa lu nyewa gua tuh, kalau bahasa remannya gitu kan, lu nyewa gua tuh untuk buat lu aman, buat lu nyaman. Jadi tolong berikan kepercayaan itu, apalagi masalahnya ini adalah masalah keselamatan, itu pada gua. Dan apa yang gua lakukan ini adalah untuk menjamin keselamatan lu di dalam perjalanan ini. Kalau gua kayak gitu. Jadi ketika ada yang konfront ya, oh gua mau ini, mau itu, mau tetap ke puncak segala macam, sementara gua bilang enggak, gua akan berusaha mengingatkan itu lagi, reminder mereka bahwa ini bukan apa-apa, bukan masalah lu nggak mampu atau apa, tidak, tapi masalah keselamatan. Sampai kadang-kadang trik gua keluarkan dengan gini deh, hari ini kita nggak berhasil nyampe ke puncak, tapi next lo jalan lagi sama gua, sampai gua pernah bilang lo nggak usah bayar, free of charge, kita naik lagi. Kalau tips gua gitu, jadi gua berikan reminder, kemudian gua berikan satu penyemangat, kemudian gue berikan satu bonus buat mereka, walaupun ya alhamdulillah akhirnya ya dia jalan sama gue lagi ya tetap bayar gitu, dia juga nggak akan bayar gitu. Karena setelah after dia turun pulang sampai rumah, gue pernah kejadian, sorry Bang Ori gitu ya, ada yang nyebut Om gitu ya, Om Ori thank you ya, sorry gue kemarin begini, gue baru nyadar nih bahwa apa yang lo lakukan, apa yang gue lakukan salah, apa yang lo lakukan betul gitu loh. Wah ya alhamdulillah kata gue gitu. Terus langsung besok kita ke Argopuro ya, gitu langsung repeat kata gue. Gitu cuy. Kalau gue gitu tipsnya. Betul. Kalau emang membahayakan, kita balik lagi ke fungsi kita sebagai leader, ambil keputusan yang menyelamatkan tim dan tamu secara keseluruhan. Kalau emang kita harus membuang satu, nurunin tamu satu, kita turunin. Karena balik lagi ke tolak ukurnya ke keselamatan. Jadi jangan mentang-mentang orang bayar terus kita bisa disemena-menain. Bukan seperti itu. Tapi kita ngomongin tentang keselamatan. Itu aja sih. Gitu. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih Om. Siap. Om Ori. Ya. Pernah paling terkesan tuh saat pendakian bawa tamu kemana, dan apa yang bisa dibagi ke banyak orang, paling mengesankan ya? Wah, paling mengesankan gua pernah bawa survival cancer. Wah, itu keren tuh. Ya, terus ibu-ibu. Jadi pendakian gua waktu itu nganter ibu-ibu di atas 40 semua. Ibu-ibu, ada yang 60. Jadi variatif ya, ada yang mulai 40 sampai 60. Dua orang survivor cancer. Jadi gua dapet tema tuh, kalau lo dapet tema juga kan tadi kan bawa anak-anak bagaimana mereka bisa mandiri segala macam. Gua dapet tema bagaimana mengembalikan survive-nya tamu gua ini, temennya. Jadi temennya minta ke gua, temanya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri, Cek. Wah, setiap gua dikasih berat gitu kan, waduh berat nih kata gua. Ibu-ibu lagi. Seru. Ibu-ibu profesor. Beliau guru besar di salah satu university di Singapura. Tapi dia kena cancer. Jadi breast cancer, dan keduanya harus diangkat. Nah, perjalanan itu untuk mengembalikan rasa percaya diri dia. Jadi akhirnya gua buat ritmenya, ribetnya dengan seenak mungkin, kemudian juga ya tadi ya hospitality segala macam gua buat senyaman mungkin segala macam, sehingga walaupun kayak itu ya, gua lintas lagi masuk dari Tambak Watu ya, dari Tambak Watu jalur ritual, keluarnya di Cangar. Di Batu. Sedap. 5 hari 4 malam. Jadi gua bikin panjang, mereka nikmatin, enjoying banget ya kan. Jalannya nggak gua geber gitu segala macam, sehingga akhirnya ya alhamdulillah kepercayaan diri dia sampai di atas puncak itu dia nangis ya, si tamu gua ini, dan bilang, "Ori, thank you banget udah dianterin ke sini.
ya kalau bahasa Islamnya itu subhanallah saya bisa sampai sini. Saya nggak ngira saya bisa sampai sini karena di awal di bawah gue kasih lihat, no kita akan menuju ke sono, kan jauh banget tuh dari Purwosari ya, jauh banget. Dia bilang, Ori, can I do that? Yes, you can. Kata gue, wah segala macam. Jadi memang perjalanan itu interpretasi, kemudian bagaimana gue menimbulkan spirit ya segala macam. Termasuk adalah spirit of the corps. Jadi dari mereka sendiri juga buat tim gue. Karena kita jalan itu tamu dengan guide itu one team. Jadi kita harus saling berkolaborasi segala macam sehingga akhirnya mencapai tujuan. Jadi output sama outcome-nya jelas gitu. Dan itu yang paling berkesan menurut gua. Dan satu lagi, itu gua lakukan setelah gua sembuh dari sakit. Gua pernah sakit kayak 2012 gua sakit parah. Badan gua sampai turun ke 40 kilo. Jadi gua udah kayak jerangkong hidup tuh. Udah kayak almarhum Haji Damsik tuh, ya kan, kayak almarhum Haji Damsik tuh yang di Siti Nurbaya, ya kan, kurus banget. Dan gua insom, terus gua juga lupa siapa dengan siapa gua bicara. Gua ada problem dengan bagian dalam tubuh gua waktu itu gitu. Dan itu awal gua comeback ke dunia guiding. Ya, jadi itu sangat berkesan banget. Gua berkesan banget itu. Itu kalau gua kayak. Jadi pendakian dengan dengan request tamu bertema itu lebih menarik, sangat menarik ya Om. Gitu loh. Karena hal itu juga gue rasakan dan gue rasa ini paling seru banget karena kita membuat analogi segala macam, terus kita kasih feedback, ada diskusi saat makan malam, saat makan siang, saat break. Itu sangat menarik dan itu sangat membangun diri sendiri terutama dan peserta. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Betul. Nah, dari Tita Isma nanya, minta saran atau tips dong untuk pendakian dalam cuaca hujan atau tiba-tiba terjebak dalam kondisi badai cuaca ekstrim karena saat ini kadang cuaca susah diprediksi kayak hati kamu. Asik. Sedap. Pasti sama Wisnu sama Median tuh yang begitu-begitu mah. Ya kalau gua misalnya ya, kalau gua sih ya tadi ya balik ya, bukan mencoba menaikkan bobot gua sendiri atau gimana, tapi ketika musim hujan gua rata-rata malah nggak terima tamu. Karena risikonya gua lebih besar gitu, kalau gua ya, gitu loh teman-teman ya, para pemandu sekalian juga para pendaki gunung. Dan gua kebiasaan dari dulu juga ketika mendaki misalnya itu juga ya gua nggak pernah mendaki di musim hujan karena faktor risikonya lebih besar gitu loh. Nah apalagi ketika gua memandu, kalaupun gua akhirnya harus memandu dalam sebuah kejadian musim hujan gitu. Gua pernah kemarin sebelum pandemi ini gue mandu ke Argopuro. Kebetulan masih di bulan Maret dan prediksi gue waktu itu masih hujan. Ternyata betul. Nah, gue bawa tamu hanya 3 orang ke Argopuro. Rencananya adalah masuk dari Bermi turun di Banderan. Rencananya lintas. Nah, karena hujan terbukti, dihajar hujan terus tuh dari Bermi, Taman Hidup ke Cemoro Limo. Akhirnya ya tadi kembali gua bilang bahwa nih kondisi kayak gini, sorry gua nggak berani, gua nggak bisa bawa teman-teman untuk lintas karena ketika mulai dari atas nih nanti setelah kita dari si Centor sekali lagi. Nah sekalian gue mau ngasih tahu kalau gue bilangnya si Centor bukan Cisentor kalau pos di Argopuro itu yang betul itu si Centor, bukan Cisentor. Si Centor. Karena masuk geologi orang-orang Bandung ke bawah tuh jadi gitu padahal sama kayak Cikasur, bukan Cikasur tapi si kasur. Nah itu yang betul si kasur, bukan si kasur. Nah gue bilang ke tamu gue, kita akan rawan dengan terkena petir karena kita akan melewati seharian kita akan melewati savana, setengah hari kita akan melewati savana. Akhirnya gue berikan pemahaman
dan dia juga akhirnya juga dia paham dengan kondisi hujan besar, petir segala macam di Argopuro. Akhirnya singkat cerita gua return, jadi gua naik Bermi turun Bermi, walaupun harinya tetap sama harinya, karena gua setting 5 hari 4 malam. Gua selalu bawa yang tamu tuh yang lebih-lebih. Kalau gua harinya gua nggak pernah bawa tamu mepet gitu loh. Jadi kalau saya pekerja kantoran, ya lo urusin cutinya. Kalau mau gua guiding segini hari gua gitu, ini buat lo nyaman dan buat lo aman gitu, kayak gitu. Hingga itu jadi bagaimana kalau gua triknya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap tamu, dan kita will prepare dengan kondisi hujannya tadi. Jadi ya alatnya pun, kemudian backup plan-nya itu jangan hanya A, B, C, D sampai Z gitu loh. Kalau begini lu harus bereaksi begini. Kalau lu begini kondisinya begini, lu harus bereaksi begini. Begitu kalau gue. Sedikit nambahin, kalau emang akhirnya harus naik gunung dalam kondisi hujan, yang harus disadarin itu kondisi fisik pertama. Kondisi fisiknya mumpuni atau enggak. Kalau emang nggak mumpuni, mendingan nggak usah. Tapi kalau kondisi fisiknya kira-kira udah bagus banget, persiapan jadi bagus, udah cantik, dan tetap harus naik gunung dalam kondisi hujan, perlengkapannya jangan sampai ada yang ketinggalan. Dicek lagi sebelum melakukan pendakian, itu jelas. Yang ketiga, pastikan jumlah makanan, jumlah asupan yang dibutuhkan itu sesuai. Jadi kalau kondisi hujan kadang-kadang gerakannya kita gerak jadi berasa lebih capek. Itu tentunya akan berpengaruh ke fisik. Itu aja sih. Dan kalau emang benar-benar nggak memungkinkan atau masih punya waktu lain, hindarin naik gunung di musim hujan. Itu sih paling oke. Iya, gua begitu tuh. Kalau gua selalu, aduh maaf ya nanti aja musim kering ya, kita lebih nyaman, lebih aman, nikmatin perjalanan gitu-gitu. Musim hujan banyak resiko. Oke, ada Umberto mana? Tungguin di sini nggak nongol. Oke, sambil kita scroll. Ya. Aduh, menurut Om pendaki, ada Ali Tubaka 89. Serius nanya nih Om, menurut Om pendaki Sultan itu yang kayak gimana sih? Karena yang udah pendaki Everest yang biasa bayar mahal pun nggak pernah. Tergantung ya Sultan, karena anaknya bos gua namanya Sultan. Jadi ya dia kalau mau gimana pun jadi anak Sultan, karena dia emang Sultan namanya. Itu. Kalau kita ngomongin pendaki Sultan. Oke, terus. Ini pembahasan ini exploring journey. Anjir, ada yang gilin Kita scroll lagi. Oke. Om pernah kesal gak sih waktu ndaki dibohongin mulu yang katanya puncak 5 menit, ternyata 5 jam? Ini kayaknya ngebohongin cowok deh kalau Febriani ini. Terlalu diberikan iming-iming gitu ya. Tadi membicarakan hati sama pendaki kanan kiri, bawah atas tanda sapa menyapa. Terkadang agak suka juga rame, makanya kadang menjauh. Tapi tetap saling sapa. Gimana masalah gak? Itu masalah attitude ya. Masih dari Dion Sugang. Sebentar, kita scroll lagi. Sorry. Oke. Kalau gua sambil lu nyekrol, gua ngomongin yang pendaki Sultan. Gua juga nggak tahu tuh dari apa. Ya lu nyekrol aja. Iya. Ada Om Yudi. gue nggak tahu istilah dari mana tuh, kenapa kok juga muncul ya istilah pendaki Sultan gitu-gitu loh segala macam. Tapi yang pasti kan konotasi pendaki Sultan kan ketika ngobrolin gearnya kayaknya dewa-dewa gitu, mahal-mahal gitu ya, langsung disebut pendaki Sultan gitu-gitu. Itu juga nggak jelas ya kayak gitu-gitu. Dan bagi gue sendiri sih gue nggak mau tahu, gue nggak mau tahu, gue juga nggak peduli ya, gue juga nggak peduli sama yang begitu-begitu istilah-istilah gitu, karena ya gue nggak mau kebawa jadi anak alay aja menurut gue gitu. Maksudnya
terlalu lebay untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu. Enggak lah, Oke, ini biarin Om. aja orang-orang yang ini. Dari Benny Lanjut. Mayer, izin bertanya, gimana mengatasi drop mental waktu memandu? Pernah atau ngalamin nggak Om mental drop saat guiding? Mental drop saat guiding pernah. Ya terutama ketika tadi gue bilang ketika gua baru pulih dari sakit, itu gua mental gue emang jatuh banget, artinya mampu nggak gua waktu habis sakit itu 2012 Cek, itu gua langsung mandu 7 gunung Cek 2 bulan. Iya, langsung kayak di rapel gitu loh. Dan Oke, kebetulan kayak memang beruntun, memang beruntun. Jadi gua mulai dari Tambora itu 2 tamu, kemudian gua ke Rinjani, turun Rinjani pulang ke Jawa, gua naik ke Merapi, Merbabu, itu ketemu sama Jarodi, sama-sama belum masuk APGI juga tuh Jarodi waktu itu. Jarodi masih jadi ketuanya Satu Bumi, OFT di UGM tuh teknik. Nah terus kemudian gue lanjut lagi ke Arjuno Welirang gitu-gitu, terus gue lanjut lagi ke Penanggungan segala macam. Itu gue drop banget, mental gue harus gue push dengan kepercayaan diri gue gitu loh. Mental gue drop itu, mampu nggak gue ya gitu, gue lagi sakit nih, habis sakit gitu. Ternyata mampu. Utamanya adalah kepercayaan diri gue mempush over limit kepercayaan diri gue, membangkitkan kepercayaan diri gue bahwa gue mampu, gue bisa. Tapi sekali lagi juga gue sadar diri. Jadi waktu itu juga misalnya barang bawaan gue kurangin, gue kecilin ya, segala macam gitu loh. Apalagi memang ketika di 2012 sudah mulai bagus-bagus ya, gear itu mulai masuk ke Indonesia, tidak seperti di bawah tahun 2000 gitu loh, yang masih sangat-sangat minim peralatan gitu loh. Sehingga akhirnya ya gue bisa mengatasi kejadian itu, drop mental itu. Oke. Kenapa Kalau gue pernah ngalamin yang saat beberapa hari gunung ditutup, itu gue drop mental. Tapi yang membackup gue adalah kondisi fisik. Kondisi fisik gue lumayan sangat prima waktu itu, sangat prima, dan gue sadar kondisi itu bakal bikin gue drop, malas makan, tapi gue harus tetap makan on time. Makan tuh on time. Di gunung cuma di gunung makan on time. Di kota agak jarang makan on time. Cuma di gunung makan on time. Nah, jadi saat persiapan segala macam kondisi itu gue harus makan, tetap harus makan, dan fisik itu sangat mendukung. Kalau fisik lo udah nggak bagus, lo akan sangat mudah, akan sulit untuk membangun kembali mental yang udah drop gitu sih. Gitu. Betul. Itu tuh keren nih, nanyanya keren itu Cek. Nih yang dari Natural Outdoor Official. Izin abang-abang, bagaimana tanggapannya tentang menipisnya budaya solidaritas, terutama budaya timur yang kita anut, di mana tak semua harus dinilai dengan rupiah, dikaitkan dengan maraknya guide profesional. Nah lo, ini menarik, jawabannya menarik. Seru, pasti. Seru, ya. Kalau menurut gue sih nggak ada hubungannya, Akang, Mas, Mbak, atau siapapun ini Natural Outdoor Official, tidak ada hubungannya antara budaya, menipisnya budaya. Di awal tadi gue udah ngobrolin tentang etika, tentang sikap, tentang attitude tadi, dengan adanya guide profesional. Gue bilang, guide profesional justru menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, sikap utama itu bagi seorang guide profesional. Jadi tidak ada korelasi yang jelas, sangat tersurat juga dengan ngobrolin tentang menipisnya budaya solidaritas, terutama di budaya timur. Di awal gue udah ngobrol bahwa ketika yang saat ini pendaki ya itu menipisnya itu karena tadi kecanggihan teknologi. Kemudian saat ini gunung bukan siapapun yang tidak punya background pencinta alam, pendaki gunung segala macam bisa naik gunung, karena merebaknya keinginan atau aktivitas di alam terbuka, khususnya di pendakian gunung.
Jadi menipisnya budaya solidaritas itu lebih kalau dikonotasikan itu lebih kepada praktek-praktek di teman-teman sendiri di pendaki-pendaki. Kalau di pemanduan, budaya itu mendapatkan tempat yang layak di kami di guide profesional. Jadi menurut gua tidak terlalu sinkron ini antara kaitannya dengan budaya, menipisnya budaya, terutama solidaritas budaya timur dengan maraknya guide profesional. Justru guide profesional sangat mendukung kearifan lokal. Contoh, seorang guide profesional harus menggunakan guide lokal, misalnya ya seperti itu. Itu menjunjung tinggi dan membantu teman-teman di lokal. Salah satunya itu. Jadi menurut gua ya seperti itu. Gitu loh. Bukan itu lebih ke individu, bukan masalah guide profesional. Oke, nambahin profesionalisme dan masalah menipisnya itu solidaritas itu sangat nggak berhubungan. Justru emang benar orang yang gaya profesional justru akan mendapat repeat order karena dia menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada. Belum lagi sekarang contohnya deh, teman-teman naik ojek online. Saat ojek online itu ramah dan memberikan servis dengan baik, kadang-kadang kita sebagai si pengguna ojek online akan merasa, wah nih driver oke nih, gue kalau bisa gue japri, gue minta nomor dia dan gue naik sama dia aja lah, seperti itu. Beda halnya dengan yang punya etikanya nggak bagus, itu sangat gue nggak mau naik dia lagi, gue nggak akan pilih dia lagi. Jadi itu nggak ada hubungannya antara profesionalisme dan attitude. Attitude itu udah bawaan kayaknya mulai dari lingkungan terkecil. Iya, dari lingkungan terkecil dan lingkungan bergaul itu sangat berpengaruh untuk perkembangan attitude. Seperti itu mungkin ya. Ya, tapi juga bisa, gue tambahin lagi, tapi itu juga bisa di reminder, dikuatkan ketika tadi ngopinya sama siapa, ngobrolnya sama siapa, lingkungannya itu tadi yang seperti tadi Mas Berdu ngobrolin gitu, Mas Doce ngobrolin bahwa kalau guide profesional itu pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan lain sebagainya. Sepakat dengan yang dikatakan sama Om Petualang atau Mas Bambang, ini teman gue juga Mas Bambang, bahwa lebih pergeseran nilai-nilai itu akibat kemudahan yang terjadi, kemajuan teknologi yang tadi gue sampaikan juga di awal, bahwa orang naik gunung, kalau dulu ya media-media 90-an benar-benar naik gunung itu adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan, mempunyai skill, knowledge untuk naik ke gunung. Tapi kalau sekarang kan siapapun bisa naik, sehingga yang kita lihat adalah etika yang berkurang gitu loh, etika naik gunung atau berkegiatan di alam terbuka yang berkurang. Let's say ya tadi kayak anjing aja lewat, ada yang lewat ngegonggong, kalau ini ngegonggong kagak, ini kagak gitu. Jadi karena itu tadi memang zamannya berubah ya, dan kita yang harus mendekatkan diri, kemudian mencoba sinergi dengan alam yang sudah berubah ini. Itu menurut gue. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Eko Gokong, bagaimana menyikapi guide lokal kaki gunung yang selalu mendominasi perjalanan karena merasa pemilik tempat. Ya iyalah, wajar dia guide lokal. Nah, biasanya kami di APGI selalu melibatkan teman-teman guide lokal untuk terlibat dalam trip karena mereka yang lebih paham dan lebih tahu medan. Itu sih, gitu loh. Dan sopan santun tetap ada. Tetap, iya. Oke, untuk Mas Eko juga, Mas Eko nih saya tahu, saya kenal ya. Mas Eko juga pemandu juga. Kalau dari Ori sih Mas, ya harus dari awal sudah diberikan sebuah benchmark sendiri. Tugas lu ini, lu bantu gua begini, lu ini segala macam. Kalaupun ternyata di lapangan kemudian terjadi hal seperti itu, tinggal bagaimana kita bisa memberikan pengertian ya, tapi juga jangan di depan tamu gitu loh, karena repot lagi nanti jelek kita ya, antara leader guide dengan tim guide-nya kita sendiri. Nah, ngobrol kemudian diobrolin, diberikan sebuah penjelasan, pemahaman, sehingga akhirnya
kita jadi terlihat baik di hadapan tamu ya. Jadi kita selesaikan di belakang, kemudian kita pastikan semuanya berjalan dengan ritme, dengan program, dengan cara-cara yang memang kita sudah diskusikan di awal gitu loh. Jadi pentingnya pembagian tugas, pembagian wewenang dan fungsinya itu yang paling penting menurut gua, Mas Eko. Tambahan dari poin. Oke. Lagi ada pertanyaan Tita Isma tentang sampah. Gimana? Oh. Vandalisme di gunung-gunung atau tempat wisata lainnya di Indonesia. Itu kembali lagi masalah etika sih sebenarnya. Dari dulu hal itu udah ada, cuma masalahnya sekarang ini pendakian orang naik gunung sangat banyak. Dulu mungkin kalau ke Rinjani dalam 1 bulan bisa cuma paling banyak 10 tim, tapi sebelum pandemi, sebelum gempa di Rinjani bisa 100 tim. Jadi itu sangat memungkinkan sampah mungkin terjadi, tapi itu balik lagi gimana teman-teman TO yang akan mentreatment tamunya dan treatment lingkungannya sehingga sampah itu bisa dihindarin. Gitu sih dari Tita Isma. Ya, kalau gua nambahin bahwa ya kami juga sangat sebagai guide sangat respon banget terhadap masalah sampah. Sampah menjadi sebuah responsibility buat kami seorang guide. Seorang guide adalah fungsinya tidak hanya menjaga keamanan dan kenyamanan tamu, tapi kita juga jadi ujung tombak ketika ngobrolin bagaimana tadi itu sikap ya, attitude, bagaimana menghargai alam. Salah satunya adalah seorang guide harus bisa memberikan pengertian kepada tamu, kepada tim untuk memperlakukan sampah. Jadi berapa banyak sampah masuk yang kita bawa, sebegitu banyak juga yang harus kita bawa turun. Itu yang pertama. Jadi kita juga jadi duta besar untuk masalah sampah. Saya pernah menegur, mengingatkan kepada tim pendaki lain ketika ngobrolin mereka buang sampahnya atau meninggalkan sampah. Itu sampahnya tolong dibawa turun. Lagi-lagi ngobrolin produk itu, produk sampah ini berlaku juga kepada sikap tadi, bagaimana seorang pendaki gunung bersikap terhadap sampah yang dibawanya, terlepas dari aturan-aturan yang mengikat. Makanya di beberapa titik aturan-aturan itu memang harus lebih jentre ya, harus lebih saklek, harus lebih straight lagi bahwa sampah begini. Dan itu dilakukan. Contoh misal ketika Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memberlakukan pengurangan jumlah air minum mineral yang bisa dibawa. Itu adalah sikap-sikap yang diambil untuk ngobrolin tentang bagaimana teman-teman mengurangi masalah sampah gitu. Jadi itu concern kami juga sebagai seorang pemandu. Pemandu menjadi duta besar juga buat sampah gitu. Tapi lagi-lagi pendaki juga harus jadi duta besar buat sampah, baik buat dirinya sendiri. Oke, thank you Omori. Oke, terus gitu. Kita scroll lagi. Silakan Omori. Salah nggak memaksa tamu untuk sampai tempat view terbaik padahal tamu waktu itu minta turun? Janganlah, jangan Mas Dion. Jangan sampai kayak gitu maksa-maksa, nggak enak dipaksa-paksa. Wah, itu udah sampai. Oke. Wah, Bapak udah. Ben, masih nyari helm balik ke Pak. Oke. Mungkin cukup atau gimana Om? Kita sudahkan? Kita akan closing. Kita akan closing karena waktu dan waktunya cukup ya. Biar nanti kita berlanjut minggu depan kita mau ngorek apa lagi, ditunggu aja. Iya. Jadi buat teman-teman kita akan coba selalu hadir buat coba memberikan teman-teman pengertian tentang guiding, tentang mendaki gunung atau tentang apapun yang berhubungan dengan kegiatan alam bebas. Jadi kami akan selalu berinteraksi dengan semuanya agar bisa mendapatkan informasi yang baik dan clear itu. Silakan Om, closingnya.
Ya, buat gua terima kasih banyak buat teman-teman yang apa sudah meluangkan waktunya untuk lihat kami berdua, untuk screenshot, untuk gabung di Instagram ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kemudian sekali lagi saya bilang bahwa buat kita semua yang berkegiatan di alam terbuka, selalu jaga keamanan dan kenyamanan, tapi lagi-lagi sikap paling penting dibandingkan dari yang lainnya, itu yang paling utama. Jadi ketika berkegiatan di alam terbuka, 3 hal tadi tolong didorong, yaitu sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Jadi jangan duluan skillnya ya, tapi sikapnya dulu gitu loh. Nah, itu berlaku buat seorang pendaki dan pemandu, apalagi dikaitkan dengan tema kita hari ini. Kenapa kok naik gunung tapi harus turun? Ya harus turun lah, biar semua bisa bercerita, termasuk kami berdua, karena sering naik gunung tapi tetap turun. Nah, kami bisa bercerita banyak hal gitu loh, ya kan, bisa bercerita banyak hal. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain untuk membuat sebuah konten-konten yang bermanfaat gitu loh. Jadi jangan ngambil konten yang tidak bermanfaat gitu. Bikinlah buat konten-konten bermanfaat, apalagi yang followernya katanya ribuan atau jutaan. Ya, thank you. Ya, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.